Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Kita angkat tema hari ini, kebohongan Partai Komunis China. COVID kembali mengganas di Asia Tenggara. Saudara sebangsa dan setanah air, hari ini kami membawa kabar penting dan mendesak. Sebuah kenyataan pahit yang tersembunyi di balik tembok besar sensor dan propaganda Partai Komunis China. China kembali dilanda gelombang besar COVID-19. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar flu biasa. Ini bukan pula varian lama yang sudah dikenali. Ini adalah varian baru yang disebut LP8.1. Lebih ganas, lebih menyakitkan, dan lebih tersembunyi dari sebelumnya. Video-video dari media sosial China seperti Douyin menunjukkan antrian panjang di rumah sakit. Lorong-lorong penuh pasien. Dokter kewalahan, pasien berteriak kesakitan, tenggorokan seperti menelan silet, batuk keras, demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius, bahkan beberapa orang mengalami pendarahan dari hidung setelah bersin keras. Inilah wajah sesungguhnya dari wabah baru yang sedang melanda. Namun, seperti biasa, Partai Komunis China melakukan yang mereka paling ahli, menutup-nutupi kebenaran. Sama seperti yang terjadi di akhir 2019 ketika dokter-dokter yang mencoba memperingatkan dunia dibungkam, difitnah, bahkan dikorbankan. Kini pola yang sama berulang kembali. Rumah sakit dilarang menyebut COVID, media dilarang memberitakan kebenaran, dan rakyat dibiarkan dalam kegelapan. Yang lebih menyakitkan, penutupan informasi ini bukan hanya membahayakan rakyat China. Ia juga menjadi ancaman bagi seluruh Asia. Libur May Day yang penuh dengan pergerakan manusia menjadi titik ledak. Ketika jutaan warga China berlibur, mereka membawa virus ke Hong Kong, Taiwan, dan Singapura. Dalam hitungan minggu, jumlah kasus melonjak drastis. Di Hong Kong, kematian naik dari 3 kasus menjadi lebih dari 30 hanya dalam 4 minggu. Di Taiwan, kunjungan rawat jalan meningkat 66% dalam seminggu. Di Singapura, 14.000 kasus dalam sepekan. Semua ini terjadi karena satu hal, kebohongan sistematis yang dilakukan oleh Partai Komunis China. Pertanyaannya, berapa kali lagi dunia harus menderita karena kebohongan ini? Apakah kita akan kembali membiarkan mereka mengulangi dosa yang sama, mengorbankan jutaan nyawa atas nama stabilitas politik dan citra internasional mereka? Saudara-saudaraku, mari kita telusuri lebih dalam. Setelah 3 tahun mengklaim pandemi telah dikendalikan, PKC terus menerapkan kontrol informasi ketat. Dokter dipaksa menyebut penyakit sebagai pilek biasa atau infeksi pernapasan ringan. Tidak boleh menyebut COVID. Tidak boleh menyebut wabah. Tidak boleh menyebut kematian akibat virus. Semua disamarkan. Semua dibungkam. Dan kini, saat dunia bersiap menjalani kehidupan pasca pandemi, China justru menjadi sumber baru dari ancaman yang sama. Di akhir tahun 2019, dunia menyaksikan bagaimana informasi tentang virus pertama kali disembunyikan. Wuhan ditutup, tetapi bukan untuk keselamatan rakyat, melainkan untuk menyelamatkan muka partai. Amerika Serikat sendiri telah secara resmi menyatakan bahwa COVID-19 berasal dari laboratorium di Wuhan, China. Pernyataan ini memperkuat tuduhan bahwa asal mula virus memang ditutupi oleh pemerintah komunis demi menjaga citra dan kekuasaan. Investigasi yang dilakukan oleh Departemen Energi AS dan FBI menyimpulkan bahwa kemungkinan besar wabah global ini berasal dari kebocoran laboratorium. Namun, alih-alih terbuka, pemerintah China justru menutup akses penyelidikan dan menolak kerjasama internasional. Kini sejarah itu berulang. Rumah sakit kembali penuh, antrean kembali terjadi, rakyat kembali menderita, dan dunia kembali dibohongi. Yang lebih menyedihkan, para ahli yang dikutip oleh media China pun tunduk pada arahan politik. Mereka mengatakan
tidak ada lonjakan serius, atau ini hanya flu biasa. Tetapi rakyat bicara lain. Di platform X, di komentar YouTube, di Douyin, rakyat China bersaksi. Kami semua kena, keluarga kami sakit, gejalanya berat. Tidak ada pengakuan dari rumah sakit. Bahkan penyanyi kenamaan Hong Kong, Eason Chan, harus membatalkan konsernya setelah dinyatakan positif COVID-19. Dari sinilah publik sadar ada sesuatu yang tidak beres. Jika bukan karena seorang selebritas, berita ini mungkin tetap tersembunyi. Di tengah ini semua, kita harus menyadari satu hal penting. Partai Komunis China bukan hanya membahayakan rakyatnya sendiri. Mereka membahayakan kita semua. Negara tetangga Asia Tenggara, dunia termasuk Indonesia. Virus tidak mengenal batas negara. Ketika China menutup mulut rakyatnya, virus bebas keluar. Ketika kebenaran dikekang, bencana dilepaskan, dan rakyatlah yang menjadi korban. Saudara sebangsa, kita tidak boleh lupa, kita tidak boleh lengah. Kita harus ingat bagaimana ketertutupan China di awal pandemi menciptakan bencana global. Dan sekarang ketika gelombang baru muncul, mereka kembali melakukan hal yang sama. Menyembunyikan, memanipulasi, dan menyesatkan. Inilah wajah komunisme yang sebenarnya. Bukan sekedar ideologi ekonomi, tapi sebuah sistem penindasan yang mengorbankan manusia demi mempertahankan kekuasaan. Jika pandemi COVID itu awalnya dari Wuhan, analogi sederhana. Jika itu adalah pusat gempa, dan gempa itu berkekuatan dahsyat, sampai bisa dirasakan ke seluruh dunia, ke seluruh negara. Apakah mungkin kematian di pusat gempa hanya dalam hitungan jari? Pastinya adalah sangat dahsyat. Dan ada kemungkinan besar rakyat China sudah tidak sebanyak 1,4 miliar lagi. Mungkin sudah di bawah 1 miliar. Mengapa? Karena sudah meninggal karena COVID. Partai Komunis China bukan sekedar kekuatan politik. Ia adalah ancaman moral, ancaman biologis, ancaman terhadap hak asasi manusia, dan terhadap eksistensi bangsa-bangsa yang cinta akan kebebasan dan kebenaran. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan percaya pada komunisme. Percayalah pada Pancasila dan keterbukaan. Jangan biarkan sejarah terulang. Jangan biarkan kejahatan dibungkus dengan bendera merah komunis merajalela membungkam kebenaran. Bila suara rakyat dibungkam, maka suara kebenaran harus lebih lantang. Suara Patriot untuk Indonesia berdaulat. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam Patriot.